Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa kembali ya dalam seri pengantar akuntansi dan masih di bab mengenai jurnal, posting, dan neraca saldo. Kita masuk ke posting. Kita awali dengan basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud dengan posting adalah teknis posting atau pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Atau proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Nah, memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal yang ada di sisi debit jurnal, ya maka akan dipindah ke sisi debit akun yang ada di buku besar. Kalau di jurnalnya di sisi kredit, ya maka saat kita pindah atau saat kita posting ke buku besar juga kita tulis di sisi kredit. Jadi harus sama ya, di jurnal ditulisnya di debit akunnya, maka di buku besar ditulisnya di debit. Kalau di jurnal dia ditulisnya di kredit, maka di buku besar dia juga ditulisnya di kredit. Karena di buku besar pun seperti yang kita telah pelajari sebelumnya juga terdiri dari dua kolom debit dan kolom kredit. Cuma akunnya sudah diplot-plotkan nih sesuai rumah akun gitu ya. Kalau di jurnal itu kan masih campur aduk semua akunnya dalam satu tabel. Kemudian untuk nama akun yang diposting di buku besar harus sama dengan nama akun yang tertulis di dalam jurnal. Kalau di jurnalnya ditulisnya biaya konsumsi, maka di buku besarnya juga ditulis dengan biaya konsumsi. Jangan ditulis dengan beban konsumsi ya. Jadi harus sama persis. Kemudian yang kedua, urutan kegiatan memindahkan akun buku besar harus jalan dengan urutan debit dan kredit dari jurnal. Jadi urutannya juga harus sama, debit kreditnya sesuai dengan transaksi yang urut juga ya. Kemudian untuk akun di buku besar kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi kita skip ya. Kemudian ini untuk akun saldo berjalan, kita kemarin sudah sepakati kalau kita ini kan akun T dan yang ini akun saldo berjalan atau akun standar ya, format standar gitu. Kemarin kita sepakati kita akan pakai format standarnya buku besar yang seperti ini, yang di akhirnya kita ada saldo, kemudian kita tulis juga debit atau kreditnya. Kemudian untuk langkah-langkah postingnya tadi sebenarnya sudah secara simple, jadi ini teman-teman bisa di pause kemudian bisa dibaca sendiri ya, supaya kita bisa menghemat waktunya. Kita next ke next slide. Kita akan bahas setelah buku besar, maka setelah dikelompokkan ke dalam rumah akun masing-masing gitu ya, ke dalam kelompok akunnya masing-masing, kita akan meringkasnya di neraca saldo. Caranya adalah kita total dulu semua transaksi yang terjadi untuk masing-masing akun. Setelah itu total saldo dari setiap akun yang akan kita catat di neraca saldo. Jadi ibaratnya neraca saldo ini adalah rangkuman atau ringkasan ya, atau daftar akun-akun beserta saldo-saldo yang menyertainya. Tapi saldonya ini udah totalan saldo dari yang dipindah dari buku besar ya. Bagaimana melihat saldo terakhir pada masing-masing akun yang nantinya akan kita pindah ke neraca saldo, akan kita ringkas dalam neraca saldo. Kalau kita pakai buku besarnya itu dengan format akun T, maka kita masih perlu menghitung saldo akhir dengan melihat sisi debit dan kreditnya. Kemudian kita total ya, kemudian kita taruh total saldonya itu sesuai dengan saldo normalnya. Saldo normal itu apa sih Bu? Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya mengenai saldo normal. Jadi kalau aktiva itu saldo normalnya ada di sisi debit, sementara untuk pasiva saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian akun saldo berjalan, kalau kita pakai jenis akun saldo berjalan atau kemarin kita sebut juga sebagai format standar ya, format standar buku besar, maka saldo akunnya tinggal diambil dari angka terakhir aja di saldo terakhir yang ada di setiap akun. Kita nggak usah repot-repot menjumlahkan dari awal transaksi lagi gitu. Jadi lebih simpel, walaupun di perjalanannya, di periode berjalannya kita hitung totalnya ya. Tapi saat di akhir, saat kita mau meringkasnya ke neraca saldo, itu akan lebih mempermudah kita karena kita udah bisa langsung lihat saldo terakhir untuk masing-masing akun. Kalau kita pakai format akun saldo berjalan atau format standar. Ini contohnya
dari neraca saldo ya. Jadi di neraca saldo itu udah tinggal nama akunnya, terus habis itu ditulis total debit atau total kreditnya ya. Ibu kok tahu ini debit dan kredit? Tadi ya, masalah saldo normal. Jadi total saldo, pencatatan total saldo apakah di debit dan kredit ini tergantung dengan saldo normal. Jadi kalau teman-teman ini misal lihat, Bu ini yang debit ini berarti aktiva semua. Betul sekali ya. Jadi yang ditulis di debit ini semuanya adalah termasuk komponen aktiva. Terus yang kredit ini komponen pasiva dong Bu. Betul sekali ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Kas ini komponen aktiva, piutang usaha 0, tapi ini juga komponen aktiva, jadi harusnya ditulis di sebelah kiri. Bahan habis pakai aktiva, kendaraan ya aktiva, perabot kantor aktiva, utang wesel, kredit, modal Tuan Amir, kredit. Bukan maksudnya utang, enggak, tapi ini ada isinya, ada saldonya, cuma saldo normalnya ditulis di sisi kredit. Kenapa? Untuk memberitahu nih kepada para pengguna akuntansi kalau ini termasuk pasiva atau sumber dana kita ya. Jangan sampai lupa nih pasiva sama aktiva apa. Aktiva ini aset yang masih bisa kita gunakan, kalau pasiva ini adalah sumber dana kita. Kemudian prive atau pengambilan pemilik ini masuk ke aktiva, pendapatan masuk ke pasiva. Kemudian kita total. Dan neraca saldo itu juga harus balance. Jadi poin penting dalam akuntansi adalah sejak transaksi, buku besar, sampai neraca saldo itu sisi debit dan sisi kredit itu harus balance selalu ya. Kalau di neraca saldo udah ketahuan nggak balance, berarti langsung kita koreksi, kita langsung analisis lagi nih, salah di mana nih? Apakah kita salah analisis transaksi, atau kita salah tulis di jurnal, atau kita salah posting kurang teliti gitu ya, ngantuk waktu mindahin dari jurnal ke buku besar, yang harusnya dicatat di beban malah kita catat di utang gitu misalkan. Nah, itu perlu kita telisik lebih lanjut. Dan itu serunya akuntansi. Nah, terus Bu kalau balance gitu sama sisi debit dan sisi kreditnya berarti otomatis benar dong? Enggak ya. Jadi walaupun sisi debit dan sisi kreditnya sama, pencatatan itu belum tentu benar. Dan beberapa kesalahan-kesalahan pencatatan dalam akuntansi, yang pertama, ada transaksi yang kelewat, nggak kita catat di jurnal gitu. Jadi kita udah dapat bukti transaksinya, cuman kita mengulur-ulur waktu, terus kita lupa catat. Atau sudah ditumpuk gitu ya, bukti transaksinya ternyata dia kelewat. Nah, kalau transaksi nggak dicatat dalam jurnal, itu bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan. Kemudian yang kedua, suatu transaksi dicatat dalam jurnal dengan satuan uang yang salah. Ini biasanya nih, satuan uang yang salah ini karena kelebihan angka yang sama. Misalkan angka satunya harusnya sekali, atau angka nolnya nih harusnya 10.000, tapi ditulisnya 1.000. Atau harusnya 10.000, ditulisnya 100.000. Dua-duanya ditulis 100.000, padahal di bukti transaksi 10.000. Nah, ini nanti akhirnya balance sih, tapi kalau kita cocokkan dengan bukti transaksi, itu akan salah. Kenapa? Karena kita kelebihan 0. Kemudian yang ketiga, suatu transaksi dicatat dalam jurnal lebih dari satu kali, jadi dicatat double gitu. Ada pencatatan ulang, pencatatan double. Ini juga mengakibatkan kesalahan pencatatan. Kemudian yang keempat, suatu transaksi dicatat dalam jurnal pada akun yang tidak semestinya. Salah menganalisis fakta transaksi dan salah memilih akun ya. Kemudian langkah-langkah penelusuran kembali nih. Terus kalau ada kayak gitu tuh gimana Bu? Atau kalau kita pengen tahu yang kita catat benar atau salah gimana caranya? Nah ini ya, jadi yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan melakukan penjumlahan ulang, dijumlah ulang lagi. Kemudian bandingkan nama-nama akun yang tercatat di neraca saldo dengan akun-akun yang ada di buku besar. Jadi dicek lagi nama-nama akunnya yang di neraca saldo sama yang ada di buku besar. Kemudian periksa kebenaran penjumlahan sisi debit dan sisi kredit akun-akun di buku besar dan periksa pula perhitungan saldonya. Bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal. Periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Jadi alangkah baiknya di jurnal itu sebenarnya kita nggak mengenal ada pencatatan total ya. Jurnal itu hanya untuk pencatat, tapi ya alangkah baiknya kita coret-coret sendiri juga dalam jurnal itu debit kreditnya udah sama atau belum sebelum kita posting ke buku besar.
Kemudian yang kelima, kita akan bahas mengenai jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini akan kita buat jika terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. 4 macam kesalahan. Yang pertama, suatu transaksi langsung kita catat di buku besar, terus belum kita catat di jurnal. Jadi di buku besar udah ada catatan transaksinya, cuman kita lupa belum nyatat di jurnal, maka kita akan ada tambahan jurnal. Kita beri keterangan itu sebagai jurnal koreksi. Kemudian yang kedua, suatu transaksi sudah di jurnal namun belum diposting, maka kita lakukan juga posting ya. Posting dari jurnal tersebut ke buku besar. Yang ketiga, suatu transaksi di jurnal pada akun atau dengan jumlah rupiah yang salah dan diketahui sebelum melakukan posting ke buku besar, nanti kita koreksi juga. Kemudian yang keempat, suatu transaksi di jurnal pada akun atau jumlah rupiah yang salah dan diketahui sesudah jurnal itu diposting di buku besar, harus diselenggarakan suatu jurnal koreksi. Alasan mengapa harus dilakukan pembuatan jurnal koreksi. Yang pertama, untuk menetralkan kesalahan. Yang kedua, untuk mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Caranya seperti ini. Misal, pembelian perangkat kantor secara tunai seharga 250.000 ya. Perangkat kantor itu apa masuknya? Peralatan kan ya, peralatan. Harusnya nggak masuk ke bahan habis pakai, tapi harusnya masuk ke peralatan. Maka harusnya keterangannya itu peralatan yang didebet atau perangkat kantor yang didebet sebesar 250.000 atas kas yang dikredit sebesar 250.000. Nah, kemudian ternyata di sini yang ditulis adalah bahan habis pakai. Dan ini salah. Maka bagaimana seharusnya? Harusnya seperti ini. Perangkat kantor 250.000, kas 250.000 ya. Maka bagaimana jurnal koreksinya? Jurnal koreksinya seperti ini. Jadi perangkat kantornya kita debet, kemudian bahan habis pakai yang tadinya didebet. Tadinya kan bahan habis pakai didebet kan di jurnal yang sebelumnya. Nah, kita keluarkan. Keluarkannya gimana caranya, Bu? Kita keluarkannya dengan cara dikredit supaya nanti di buku besarnya bahan habis pakainya seperti ini, jadi 0. Sementara perangkat kantornya bertambah 250.000 karena ya memang perangkat kantornya yang harusnya dicatat. Oke, kita pahami di sini ya. Ini cara untuk menghapus tanpa menggunakan tip X dan tanpa menghapus dengan penghapus ya, tapi dengan menggunakan jurnal koreksi. Perangkat kantor, jadi akun yang seharusnya dicatat, maka kita tulis di kolom debit. Kemudian akun yang tidak seharusnya dicatat, kita tulis di yang berlawanan dengan pencatatan sebelumnya. Kalau pencatatan sebelumnya tadi bahan habis pakai dicatat di debit, maka di jurnal koreksi bahan habis pakai ini kita catat di kolom yang berlawanan. Supaya apa? Supaya di buku besar itu nanti dua-duanya itu terisi ya, debit dan kreditnya, sehingga totalnya nanti adalah 0 alias seakan-akan belum terjadi transaksi sama sekali. Gitu. Sementara perangkat kantor yang memang sudah seharusnya akunnya bertambah, ya bertambah sebagaimana mestinya. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, sudah cukup itu saja. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan setelah ini kita akan latihan latihan penjurnalan, kemudian posting dan juga peringkasan neraca saldo berdasarkan buku diktat akuntansi kita. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.